Gue Intan. Gue Bunga. Gue Bima. Ayo kita ngomongin The Trainee. It's like really late kayak kita ngomongin The Trainee gitu. Itu series dari tahun lalu kan ya. Tapi kita still one of the best series of 2020. menganggap ya The Trainee itu one of the best series last year gitu. Or ever Ya. Kita tuh suka banget The Trainee. Suka banget. Kayak kita selalu bicarain The Trainee, ketika bicarain series lain pasti masukin The Trainee gitu. Iya. Kayak- Kalau di Trainee tuh kayak gini. Iya. tapi sayang banget The Trainee ini jadi masuk series yang underrated underrated dan gak banyak orang yang ngomongin. Makanya itulah kita bikin video ini untuk mendedikasikan, Iya, mengapresiasi The Trainee ini gitu loh. Iya, video Kayak ini kita untuk akan The Trainee. memuji The Trainee. why kita suka banget sama series itu. Kenapa orang harus nonton series itu gitu loh. Kayak wajib. gue aja bakal kasih rekomendasi series itu ke bukan penonton BL ke teman-teman gue. Kalau mereka minta rekomendasiin series dong, gue kasih The Trainee. Betul, gue juga. Karena itu bukan cuma ringan tapi journey-nya tuh asik diikutin, deep juga, productionnya bagus. Jadi kayak kalau lo nggak suka BL, lo mau mencari tontonan yang menyenangkan, yang yang seneng hangat gitu loh, itu lo harus nonton The Trainee gitu loh. Dan bukan cuma karena lo suka BL ya gitu. Dan kayak kalau lo mau tahu gimana sih production yang bagus itu, gimana ngelihat series tuh bisa berjalan dengan semestinya gitu. Itu tuh The Trainee. Tapi kayak The Trainee itu critically acclaimed di beberapa website, di beberapa akun juga itu ditaruh sebagai salah satu series terbaik gitu. Dan mereka tuh akunnya general public. Yep. Bukan BL. Akun BL gitu. Dan kayak tapi di BL, dunia BL-nya sendiri, The Trainee itu jarang banget di-mention dan jarang banget dibahas gitu loh. Tapi karena gue paham dari sisi fandomnya ya gitu. Gue join di fandom baby gitu kan, gue certified baby nih gitu kan, dan gue ngikutin Trainee tuh dari awal banget gitu loh. Dan gue nonton The Trainee episode 1, 2, 3 itu tuh udah kelihatan banget kualitasnya tuh bagus banget gitu loh, bagus banget, gak cuma acting, ceritanya, karakternya enak banget diikutin semuanya. Nah di awal fandom baby ini tuh excited banget gitu loh, hyping banget, berapi-api banget karena abis Cooking Crush kan. Ada beberapa kayak kita yang kuciwala dengan kualitasnya Cooking Crush gitu loh, terus dikasih The Trainee, dikasih yang benar-benar bagus gitu loh dari segi cerita dan produksi, seneng banget gitu loh. Kayak gue lihat bahkan banyak akun itu tuh memuji-muji The Trainee, akun baby ya, memuji-muji The Trainee jadi salah satu series terbaiknya Afgan gitu. Bahkan ada yang gantiin Not Me gitu loh, kayak nomor 1 itu tuh waktu episode 4 atau 5 gitu kalau nggak salah gitu, nomor 1 tuh udah ada The Trainee gitu, baru nomor 2 nya Not Me. Di awal gitu fandom baby tuh sangat-sangat excited gitu loh, tapi kesini-sini karena screen time-nya Afgan berkurang dan ini tuh series ensemble kan, jadi memang harus diceritakan semua karakternya, termasuk ada lagi nih love triangle yang terjadi ya gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh jadi menurunkan excitement-nya baby gitu loh. Jadi kayak ini kok kayak di marketing ini series Afgan, ini di promonya series Afgan, tapi kok Afgannya dikit banget screen time-nya, ini seriesnya siapa jadinya gitu. Banyak yang protes, banyak yang kesel, sampai akhirnya ya ada yang drop juga gitu loh The Trainee gitu di tengah-tengah, nggak sampai habis gitu loh. Gue personally gue bisa mengerti itu, gue bisa memahami itu, tapi gue tetap enjoy nonton The Trainee sampai habis gitu loh. Karena memang gue nonton jadi bukan cuma soal Afgan doang ya, gue memulai mungkin karena Afgan dan karena ceritanya tentang anak film gitu. Tapi gue gue ngabisin seriesnya tuh dengan newfound love di karakternya itu loh, di karakternya, di ceritanya dan semuanya. Gue nontonnya ngabisinnya tuh beneran sebagai series yang utuh gitu loh, bukan cuma sebagai series Afgan ya gitu. Tapi banyak yang ngedrop tuh gara-gara itu. Bisa dipahami sih, bisa dipahami gitu. Gue ngerti juga gitu. Kalau gue tuh disayangkannya tuh cuman kayak misalnya fandom baby-nya itu
jadi kayak merendahkan seriesnya karena mungkin kok tiba-tiba bukan Afgan lagi gitu. Dan gue ngeliat mereka tuh kayak nge-rate di website itunya tuh jadi rendah gitu, kayak story 6 gitu, storynya 6, ininya productionnya berapa gitu. Maksudnya kalau jadi ya disayangkan aja gitu. Iya, karena gue again gue paham, gue bisa mengerti itu gitu loh. Cuma kalau gue tetap gue tetap dengan diri gue yang kalau gue nonton series ya gue nonton keseluruhan seriesnya, bukan cuma soal pairingnya gitu kan. Tapi kayak jadinya memang ya gue tahu ada berapa yang kesel dan ada berapa yang kayak jadi nggak masukin train itu jadi top seriesnya Afgan bahkan ada lagi. yang ngedrop kan kata lo, kayak Iya, ada yang ngedrop, ada yang ngedrop gitu. nggak nonton sama sekali jadi. Iya benar. Ya tuh kayak Moonlight Chicken juga kayak gitu tuh trouble-nya Gua baru tahu. waktu tayang itu. Gua Itu baru kan tahu, sumpah. kan di situ ada Earthmake, ada First Call sama Jamford kan. Nah, banyak yang nggak seneng karena screen time-nya Earthmake itu berbagi sama First Call sama First Call bahkan cuma di akhir. sama Jamford gitu, sama mereka tuh kayak nggak terlalu, kalau ngelihat series sebelumnya kan kayak A Tale of Thousand Stars sama Cupid Last Wish kan, itu kan beneran kayak emang cerita mereka aja gitu ya. Jadi mungkin pas Moonlight Chicken itu keluar, mereka banyak yang nggak seneng gitu loh karena berbagi screen time sama couple lain atau karakter lain gitu loh. Soalnya kan nggak cuma nyeritain si IM doang, tapi juga nyeritain si ponakannya kan, terus mantannya si Mix dan segala macam itu. Tapi gue gue sadar ada problem itu ya ketika baca tweet itu ya. Soalnya pas gue enjoy ngeliat show-nya itu kayak nggak terlalu permasalahan itu. Gue tuh cuman excited, Mix main series bagus nih, ceritanya bagus banget, Produksinya bagus, real people, produksinya bagus dan segala macam. Jadi gue nggak terlalu mempermasalahin itu tuh kayak not 100% ceritanya Mix doang gitu. Karena jujur kayak ketika sebuah cerita lu ngikutin cerita karena pure ngeliatin shipnya doang, I feel so bad for them. Karena first mereka itu aktor, mereka itu pertama gitu adalah seorang aktor yang pasti pengen memperlihatkan gimana kemajuan acting mereka, apalagi ketika terlibat dengan cerita yang bagus gitu. Kayak I should people first before putting ship itu ngeliatin effortnya mereka as a aktor dulu gitu loh, daripada as a pairing gitu loh. Ini Earth sama Mix or Off atau Gun, mereka main karakter yang sebelumnya nggak pernah gue lihat dan gue sangat excited dan gue bakal lihat itu journey ke depannya gimana. Nah kalau ngenilai cerita based on pairingnya aja itu waktu Moonlight Chicken tuh gue pas ngelihat ada yang berdebat tentang masalah itu tuh gue sedih banget gitu. Kayak ceritanya tuh bagus banget loh, kayak why you care about that gitu, daripada lo bahas tentang ship gue dikit banget nih gara-gara ada si ship ini gitu. Kayak kenapa lu bahas itu, mending kita yuk bahas ceritanya, ini bagus banget loh ceritanya. Kayak lu di mana lagi nemuin BL dengan cerita kayak gini gitu loh, dengan produksi yang kayak gini. Ayo kita ngomongin itunya, ayo kita hypein our boys karena mereka masuk ke cerita yang bagus gitu sih. Waktu itu tuh gue kecewanya agak kayak itu tuh yang sebenarnya buat gue agak kemarin tuh agak ngetutup beberapa fandomnya Armis gitu, karena ketika karena gue udah baca itu, gue tuh berpengaruh ke mood gue jadinya gitu. Ketika gue udah berpengaruh ke mood gue, jadinya gue tuh kayak mau hype itu tuh kayaknya udah di diri gue aja deh gitu. Kayak gue mau nge-tweet itu kayak ini bagus karena episode ini ada ini. Gue tuh kadang kalau gue nonton series, gue tuh pasti screenshot scene yang kayak Kin Pors gitu. Gue tuh live tweet tuh. Terus gue tuh bakal screenshot mana adegan-adegan favorit gue, dan
wah ini sinematografinya bagus banget gini nih. Nah kalau pas Moonlight Chicken tuh karena ada beberapa fans yang bikin mood gue nggak enak itu tuh gue jadi yaudah gue nikmatin ini di diri gue sendiri aja gitu. Nah itu yang bikin gue kayak ayo dong jangan kayak ya udah kenapa sih kayak kita udah dikasih series bagus harusnya kita ikutin itu dulu gitu loh. Kayak I know kalian pengen ngelihat shape, ngelihat pairing, tapi lihat mereka as aktor duluan gitu loh. Kayak gitu. Kayak isn't good thing kalau kita have a good series gitu daripada kita kayak banyak BL lain yang cuman menonjolkan pairing doang tanpa Ada isinya. iya Tanpa ada dan isinya. itu tuh ketika kita cuma dapat series yang kayak gitu tuh ketika kita bragging ke other people tuh nggak ada gitu tapi tapi ketika lo dapat series yang dengan cerita yang bagus lo tuh bisa kayak cerita ke siapapun gitu loh. Kayak lo tuh punya solid Sesuatu yang reason dibanggakan. why you love them gitu loh. Betul, itu dia gitu. enggak. Makanya gue jadi sedih. Gue tuh inget banget Moonlight Chicken, inget banget setelah gue selesai nonton episode 3, gue ke Twitter pengen nyari gitu kan. Aduh, bagus kan seriesnya, pengen nyari berantem ini fansnya IM sama First Cow. Iya, berantem. Terus pokoknya kayak saling sindir-sindiran lah. Gue ingat banget saling sindir-sindiran dan bener kata lo, jadinya tuh moodnya tuh kayak nggak enak gitu. Gue mau nonton aja kayak dragging, jadinya kayak nonton nggak lanjut nggak sih, ini males banget gitu. Nah terus kan gue lanjut nonton. Terus setelah itu kayak beberapa episode gue ke Twitter lagi. Sekarang yang berantem itu fansnya IM sama Jempol. What? Gue kayak aduh apaan sih ini kayak Iya. kenapa kita yang lu bilang bener kayak kenapa isi search-nya itu nggak kita ngomongin ceritanya gitu, bukan ngomongin screen time lah Iya, segala macem iya, lah iya. gitu. Gue Kenapa itu tuh gue kecewa banget karena ceritanya bagus. Taruhlah seriesnya ceritanya B aja, kayak lu nggak perlu put attention sama cerita dan production value dan segala macem. Lu berantem deh. Tapi ini nih ada yang kayak lu nggak ceritain storyline-nya. Iya. Kayak sedih banget nggak sih? Ini tuh kayak gue tuh sampai kayak ini tuh yang dibahas sama P-off di cerita ini tuh dengan 3 pairing ini tuh it's a real story gitu loh. iya. It's Problem gitu. important story loh gitu loh. Kayak orang kan di situ perannya middle age ya. Kayak di mana lu ngelihat series karakternya middle age kayak udah established gay guy middle age kayak gitu kayak my god. Tapi menurut lu Moonlight Chicken juga termasuk underrated gak sih? Underrated. Mungkin Underrated di fandom. underrated di Iya, fandom. betul. Tapi dia tuh kelihatan karena selalu menang Iya, award. Iya. Di mana-mana gitu loh ya, gitu. Jadi masih kelihatan gitu loh daripada Iya. The Tranny. Loh, Nah, masuk iya. ke The Tranny. Ayo kita masuk The Tranny. Makanya itu sama lah ya case-nya gitu loh. Makanya gue juga rada sedih. Gue rada sedih waktu kayak gue ngikutin kan gue tiap minggu ya waktu itu kan. Gue ngikutin tiap minggu, ada beberapa kayak di akhir-akhir udah, apalagi udah waktu Love Triangle itu udah getting complicated dan segala macam, dan itu seolah-olah menutupi main plotnya Afghan gitu loh. Gue bisa memahami itu, orang-orang pada ngedrop dan segala macam gitu kan, kayak becoming one of the best Afghan series jadi one of the most disappointing kayak gitu-gitu. Gue liat lah tweet-tweet kayak gitu lah ya, kayak gitu-gitu. Jadi gue sedih banget gitu, padahal gue masih enjoy, dan itu tuh menyenangkan banget ngikutin kalau lo nggak ada apa ya, nggak ada expect dan nggak ada grudge gitu loh, grudge against screen time dan segala macam gitu-gitu. Gue again paham ya kalau masalah fandom, tapi kalau ini tuh ceritanya tuh bagus banget, karakternya tuh menyenangkan semuanya gitu loh. Jadi kayak kita bener katanya kayak ngomongin itu aja yuk gitu loh, ngomongin gimana Afghan tuh ada di series yang bagus gitu loh, yang bakal general public yang bukan akun BL aja tuh mengakui gitu loh, gitu. Coba kita ngomongin, kita bahas ya, kita bahas. Ayo kita kenapa bahas cerita dulu. Oke. cerita ya. Kenapa kita suka banget itu? Banget. Pertama karena itu dunia film. background sedikit. Kita kuliah di kampus film. Iya. Graduate from Film school. film school. Tahun berapa? Nggak usah dibahas. Nggak usah. Oh my god. Kita graduate from school. Jadi Iya. untuk beberapa
jadi cerita dengan background cerita kayak gitu tuh kayak relate banget untuk kita. Apalagi ketika awal-awal kita masuk kuliah, ketika kita syutingan ikutin senior, klien pertama dan segala macam itu. As the trainee, kita waktu itu ngelihatnya itu kitanya as the trainee gitu, bisa relate gimana, apalagi pas ngelihat karakter Gun as a Ryan itu dia nggak punya background sama sekali tentang production di set dan segala macam, itu tuh kayak langsung dicemplungin gitu, pasti bingung gitu. Itu saja flashback for us, kayak kita sebingung itu waktu pertama kali kenal dunia persyutingan gitu, kayak beneran adegan perang banget tuh ngelihat adegan apalagi senior pakai HT dan segala macam itu real banget. Nah, kayak biasanya kita kan kerja di industri ya, dan kita bikin cerita tentang orang gitu loh. Dan kita tuh biasanya research tentang satu profesi atau satu keadaan, satu lingkungan gitu untuk kita bisa merepresentasi itu di dalam sebuah cerita dan sebuah film gitu loh. Dan orang-orang tuh kalau nonton film biasanya kan aduh gue relate banget lagi sama ini, gue relate banget lagi sama ini gitu. Nah, gue tuh pertama kali pas gue nonton series atau film yang tentang anak-anak film ya, gue tuh sampai bilang kayak gila, gue relate banget. Gue ngerasa dunia gue direpresentasi dengan baik gitu loh. Kayak gue ngerasanya gue ada di dunia film ini, di industri film ini, terus itu tuh diproyeksi secara bagus banget di The Trainee, secara real, sangat well done gitu loh. Sangat well done, pokoknya udah paling perfect gitu udah. Nah, masalahnya kita tuh bukan sekali dua kali ya nemuin cerita soal production film gitu loh. Tapi kalau misalnya apalagi kalau kita nonton soal di Hollywood gitu kan, production film itu rasanya tuh jauh gitu loh. Kayak rasanya tuh berjarak gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak director tuh rasanya berjarak gitu loh. Ada gue nggak ngerti ya gimana rasanya, tapi gue ngerasa waktu gue nonton film tentang film gitu masih ada jaraknya gitu loh. Tapi waktu gue nonton The Trainee itu tuh surreal itu coy. Surreal itu adegan waktu Gun blok jalan. เอ้ยมีครับยืนครับจอดกันครับจอดกันดับเครื่องได้ไหมครับขอบคุณนะครับ ไปได้ยังน้องพี่มีธุระเนี่ย แป๊บนึงนะครับ ไปได้ยังครับ ให้ไว ไวเลย ให้ไว โอเคครับ ปล่อยรถได้ เชิญได้เลยครับขอบคุณนะครับขอโทษครับ Gun blok jalan, si Ryan blok jalan terus kayak bilang sama orang-orang yang ngendarin motor, Pak, maaf ya Pak, boleh matiin dulu nggak ini mesinnya? Coy, itu real banget ya. Gunnya tuh dia actingnya kayak nggak enakan gitu kan, itu kita banget, itu kita merasakan banget itu. Iya, jadi kita pas syutingan sama abang-abangan disuruh blocking jalan gitu. Ya Allah, ya itu deg-degan banget dan gak enak banget gitu, orangnya kan mau jalan ya gitu. Terus suruh blocking itu kan biasanya suruh kru duluan sebelum talent kan. Itu juga apa sih kayak nih anak ini sudah. Iya lagi dia belakang kamera gitu kan. Maksudnya tuh dia tuh beneran ada scene apalagi syutingan, gue suka banget setiap kali The Trainee syutingan gitu ya. Itu tuh merepresentasi sesuatu yang nyata gitu loh, jadi nggak berjarak, gue tidak merasa berjarak, ketemu klien pun nggak berjarak gitu, rasanya nyata. Tapi juga representasi itu juga mungkin bukan hanya untuk show off aja, itu tuh termasuk dalam jalan ceritanya gitu. Itu tuh penting untuk kayak ya waktu dia blocking jalan kan gara-gara si Jennya tuh cemburu kan, cemburu ke Ryan. Udah kamu blocking aja, sana blocking cepetan gitu kan. Maksudnya itu kan walaupun dia masukin itu juga masukin gara-gara ada ceritanya gitu. Dan semuanya kayak gitu gitu. Nah, pertama berarti karena ceritanya tuh kita untuk plot itu tuh kita tuh dunianya tuh kita relate. Tapi kalau menurut gue, kalaupun lo bukan anak film, lu bisa belajar banyak hal dari dunia film. Benar. Karena pinternya mereka adalah mereka tuh suka ada yang di belakang penjelasannya, gitu loh, di ending. Nah, kalau untuk kita kan semuanya terasa familiar gitu loh, ngomongin terms syutingan dan terms produksi tuh familiar buat kita. Tapi waktu ada bagian di belakang yang ngejelasin, end creditnya yang ngejelasin bedanya perusahaan iklan sama perusahaan production house yang kayak gitu-gitu tuh, gue yang kayak ih gila, mereka memang benar-benar merhatiin audiensnya ya gitu loh. Jadi nggak cuma kita doang gitu loh, nggak cuma YTTA gitu ya. Dan caranya tuh nggak kayak menggurui, itu kan kayak
antara trainee sama trainee nanya nih, itu apa sih sebenarnya ya? Itu apa sih sebenarnya gitu di dalam bentuk chat gitu kan. Itu bagus banget. มึง ว่า เอเจนซี่ที่มึงฝึกงานกับโปรดักชันเฮาส์ที่กูฝึกนี่มันต่างกันยังไงอะ เอาตามที่กูเข้าใจนะ มันคือคนคิดกับคนทำอ่ะ มึงลองดูคลิปนี้ คลิปอะไรเนี่ย Dan kita ngelihat as a story itu konkret banget. Jadi tuh banyak series yang gunain background sebuah kerjaan di seriesnya. Tapi kadang itu tuh cuman jadi kayak background dan itu nggak masuk ke cerita. Betul. Karena kadang tuh mereka cuman fokus sama relationship-nya aja di kantor tanpa masukin konflik kantor gitu. Nah, gue sukanya The Trainee ini tuh mereka masukin konflik kerjaan mereka ke dalam story. Jadi beneran plotnya itu tentang anak trainee yang mencoba masuk ke dunia kerja baru ini bagi mereka yang benar-benar nol di mata mereka gitu. Kayak banyak series yang gunain background kisah cinta mereka gitu di kantoran gitu. Tapi kalau lu ganti background kantoran ke yang lain tuh masih bisa. Sementara The Trainee kalau lu ganti backgroundnya itu the whole story bakal ganti gitu loh. Beda. Itu yang ngebuat story ini tuh konkret ya. Kalau nggak cerita tentang production house gak bakal The Trainee jadinya gitu. Sementara kalau series lain tuh yang background story-nya kerjaan juga lu ganti dengan cerita apapun, cerita tentang relationship-nya nggak akan berubah. Karena mereka nggak put work kerjaan itu as a story gitu loh. Bagian dari ceritanya juga. Jadi mereka sebagai anak magang di production house ini tuh beneran masuk ke cerita banget gitu loh. Betul. Masalah ini aja tuh masalah hard disk. Iya, aduh. Coy, lucu banget. Lucu banget tuh adegan. Lucu banget gitu loh. Tapi itu relate banget kayak emang hard disk terabyte itu tuh emang precious banget untuk editor. Itu kayak emang harta paling berharga gitu. Paling berharga adalah hard disk tera. tapi juga seniornya punya backup itu juga bener. Itu bener banget. Iya, nggak mungkin mereka nggak punya backup. Punya backup, makanya Salahnya mereka karena udah ketakutan nggak mau nanya lagi. nggak mau nanya. Takut sama abang-abang. Iya gitu loh. Iya makanya kayak secara progression cerita, secara secara dari establish sampai progression sampai akhirnya ending itu tuh semuanya smooth gitu loh. Semua berjalan dengan dijahitnya tuh enak banget loh. Enak banget ngelihatnya tuh kayak nggak ada awkward moment gitu loh. Nggak ada pause moment kayak kita nggak ngerasa kayak ngapain sih lo kayak gitu. Tapi kan semuanya tuh gila natural banget, berjalan dengan secara natural gitu loh. Gue sih paling sukanya nggak ada awkward pauses, nggak ada awkward moment gitu loh. Bener-bener kayak sebuah series gitu. Kayak series western kan jarang ya ada yang ada awkward pauses sama awkward moment. Kalau yang BLT emang gue biasanya sering menemukan kayak holding scene atau segala macam tuh yang dipakai sama mereka yang nggak tahu gue tujuannya apa gitu. Nah dari Trainee ini tuh kayak nggak pernah ada gitu, semuanya tuh ada isinya gitu. Holding scene tuh maksudnya ada ini keseluruhan episode. Kadang mereka untuk menuhin satu episode itu mereka tuh bakal masukin scene-scene yang sebenarnya nggak penting. Filler. Tapi ya karena lu butuh itu untuk manjangin durasi, jadi lu masukin aja scene itu gitu ya untuk filler, untuk cuman ya hahaha. Tapi ketika lu hapus itu scene, itu nggak berpengaruh apa-apa. Nah sebenarnya itu tuh bad choice ya, karena ketika lu punya scene yang lu buang ternyata nggak ngaruh, itu ya mending nggak usah bikin. Nah di Trainee itu jarang, mungkin nggak ada adegan kayak gitu, adegan yang nggak penting cuman menuhi scene. Gue selama gue nonton BL itu tuh banyak banget adegan filler gitu, adegan dimana lu tahu ini adegan nggak penting dan lu pengen kayak cepetin ini kayak what the hell gitu loh kayak. Nah di Trainee itu nggak ada adegan itu gitu loh. Itu tuh yang berarti ngebuktiin bahwa ini cerita konkret. As a writer, penulisnya itu tahu apa yang dia lakukan gitu. Dia
setiap episode tuh dia pikirin gitu loh. Nah itu salah satu yang menurut kita asik banget waktu Parah, nontonnya asik banget. gitu. Kalau misalnya kita bedah gitu ya, bedah cerita gitu, bedah plot gitu. Yang kita pasti establish di awal adalah world buildingnya dan karakternya kan. Apa yang membuat satu series itu akan diikuti setelahnya kalau lu punya world building yang kuat, lu punya karakter yang kuat dan lu tahu jalan ceritanya mau kemana gitu. Training itu punya semua itu gitu loh. Kita tahu world buildingnya dari awal, kita tahu PH ini gitu ya, PH ini dari awal, dan kita tahu bagaimana karakter-karakter merespon kepada apa yang terjadi di production house ini. Kita pun tahu karakter-karakternya, bahkan ensemble ya, semuanya tuh udah kelihatan dari awal Nah, gitu. itu, Karakternya gimana, semuanya tuh udah kelihatan dari awal. Nah berarti kita masuk ke karakter. Sebelum itu Apa? gue mau bilang kalau menurut gue kan nonton itu nggak punya ekspektasi apa-apa kan, soalnya gue kan nggak ngikutin Off Guard segala macam, gue hanya ikut perkataan lo bilang di training bagus banget gitu kan. Kayak gue kemakan omongan, iya lu berdua. Gue promosiin Terus Gue sampai bilang give me my episode 6 episode 6 kayak gue nonton, oh karena mereka bilang bagus gue coba nonton gitu. Dan emang episode 1 di training itu sangat well written, sangat well done. Jadi tuh kayak lu ngehook gitu. Lu segala informasi yang lo tahu itu di episode 1. Jadi lu merasa punya attachment, kenal sama karakternya, sama agensinya, sama senior-seniornya pun lu jadi kayak kenal, oh mereka kayak gini dan lo tuh pengen nonton episode selanjutnya gitu. Episode 1 tuh sangat episode oke banget gitu. apalagi pengenalan karakter Ryan Iya, sebagai openingnya. kerja di Iya, tempat di bapaknya toko fotokopi, printer dan segala dan macam fotokopi. itu tuh pertama itu unik banget sih. Itu kan. Ada Kayak Emmy lagi, ada Emmy. penulis dan director memilih karakter dia kerja di situ gitu. Itu unik banget sih menurut gue. Lucu Terus banget yang deh. kayak dia iniin apa sih, giniin kertas A4 itu tuh kayak gue emang gak natapan tuh aktor yang baik ya, tapi gue belum pernah lihat kayaknya dia selokal itu. Tapi gue suka banget yang episode pertama itu yang openingnya, sama abis itu kan dia di tempat fotokopinya itu, tempat printingnya itu tuh mereka kayak emang udah sering di tempat fotokopi. Emang dia tuh hidupnya di situ gitu. Yang Emang sama temennya juga iya, tuh. temennya, mau kakaknya, mau bapaknya, mau dia tuh emang kerjanya di tempat fotokopi. Soalnya kan kita banyak banget series yang kayaknya tuh kok kayak Mereka tuh pertama- aneh pertama Iya. kali di sini mereka sih. tuh gitu. berasa janggal lah di situ gitu kan. Padahal kan itu sebenarnya tempat kerjanya cuma. Nah, kalau Iya. di situ tuh enggak, itu kayak emang itu Dunia lo di situ. iya kerjanya di situ, atasnya rumah mereka kan. Iya. Iya kan kayak gitu tuh Lucu banget kelihatan situ. gitu. Iya. Itu bagus banget sih, itu makanya establish apa secara cerita. Dan menurut gue juga nanti kalau kita masuk ke karakter, kenapa ceritanya juga strong, karena journey setiap karakter itu bulat. Semua dari ensemble-nya The Trainee itu journey-nya bulat gitu loh. Mungkin masih ada yang nggak suka karena ya screen time dan segala macam, tapi kalau lihat dari eagle eye ya, jangan lihat dari dekat Afgan-nya begini, tapi kalau lihat dari atas, dari keseluruhannya, semua karakter tuh punya journey yang bulat. Itu yang membuat kita tuh sangat-sangat satisfying di akhir, puas gitu loh, ngerasa kalau kita tuh memang nonton series yang utuh gitu, yang bulat gitu. Itu gak sih? Yep. Oke, next kita ngomongin karakter. Di series ini ya karena judulnya The Trainee, kita following Para trainee ini. Ada si Teh, terus ada Pun, Pah, terus ada si View, Pai, ada si Piploy, Bami, ada si Gan, Asra. Rayaan. Nah, ini tuh wah, Guys, ini by the way, Anyway Busway gitu ya. Ih, tua banget. Tua banget. lulusan 2000 berapa lu anjir? Anyway, salah satu stop ya. Salah satu cerita yang paling sulit ditulis adalah cerita kalau kita mau bikin cerita ensemble. Karena lo gak kalau lo punya satu protagonis dan lo akan ikutin satu protagonis itu dari awal sampai akhir, itu lebih mudah coy, karena kita akan fokus kepada dia dan bagaimana orang-orang di sekelilingnya itu merespon ke journey-nya dia, atau membantu journey-nya dia, atau menghalangi journey-nya dia, karena kita fokusnya ke satu protagonis. Tapi memang yang paling susah adalah kalau lo membuat ensemble.
Lo harus membuat penonton lo care sama semua karakternya. Lo harus mikirin journey setiap karakternya dari apa Iya. jadi apa. Lo harus mikirin backstory semua karakternya Benar. dan bagaimana mereka Benar, akan benar. match satu sama lain, bagaimana Itu sulit. mereka akan berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka akan membantu journey satu sama lain. Karena lo nggak bisa bikin ensemble tapi journey mereka terpisah. Mereka tetap harus connected. Ada satu Iya. line yang bareng gitu. Iya. Bener itu susah banget bikin Susah banget. bikin karakter ensemble. Soalnya lu pengen penonton lu, pembaca lu itu suka sama semua karakter Betul. dan mengerti dengan kondisi semua karakter. Ketika ada karakter yang terbelakangkan atau orang nggak peduli, berarti tuh ada yang salah Ada yang sama salah penulisan dengan lu kita. gitu. Iya, dengan itu kita, tuh iya benar, sebagai penulis kita. sebagai penulis Benar. ada yang salah dan Ada yang itu salah. pasti bakal kita pikirin why this character doesn't connect Doesn't with work, people gitu. betul. Why it doesn't work, benar. Nah, itu tuh pasti dipikirin sama penulis dan director banget gitu loh. Nah, berlima orang ini itu mereka wah, Bahkan oh my bertujuh, god. bahkan bertujuh sama Baru sama si- sama ya. Pibaimon aja. Baimon, Jun, Judi, Judi, PJ. kita masih Pibaimon. peduli gitu. Kita peduli sama semua karakter. Iya, jadi malah lebih beyond itu lagi. Nggak cuma 5 orang aja, kayak semua orang Iya. yang ada di agensi Iya. itu pun kita Karena kan bisa ini. karena judulnya The Trainee ya pasti following tentang The Trainee ini kan dengan side story mereka masing-masing ini dan suka banget deh ketika episode 1 mereka kumpul itu lagi nungguin Lagi interview. nunggu dipanggil ya. How aktor, director, and writer being a good job dengan apa yang mereka lakukan adalah itu di scene itu. Mereka menceritakan karakter, background cerita, acting mereka di satu scene itu doang. Tapi itu lu get aja. it semuanya. Iya, semuanya Lu itu bagus semuanya get it. Ini karakter si A, B, C kayak apa. Dengan satu scene itu aja lu get it. Itu yang membuat seorang director, writer, aktor kalau kerjanya bagus, working together, itu tuh hasilnya kayak gitu tuh. Kayak lu nggak perlu panjang-panjang cerita, panjang-panjang adegan untuk Dialog tuh, ngejelasin karakter dia seperti apa, background story dia seperti apa itu. Nggak perlu kalau lu punya story yang bagus, director yang bagus, aktor yang bagus gitu. Di situ itu bagus banget. Nggak, dan gue inget banget sampai view aja nggak ngomong. Nggak Tapi itu ngomong. karakter dia. Tapi nggak itu ngomong. karakter dia gitu dengan side eye-nya segala macam. Waktu Fah nanya, oh kalian together setelah dia nanya by me sama si T iya. kan. Terus dia banget. Cuma ngeliatin doang. Tapi itu karakternya actingnya, maksudnya dari actingnya, dari directingnya, dari itunya juga udah kebaca gitu. Benar. Dan kayak kita tuh kalau bikin film itu kan suka ada yang namanya show don't tell gitu kan. Yep. Jangan didialogin sebenarnya, Benar. jangan lu spoon feed semua Iya, ke kalau kita orang, bicara tentang gitu. visual Iya, visual storytelling jadinya. visual storytelling, Dan apa itu yang lu beneran- bicarain lu nggak perlu visualin, apa yang lu visualin nggak perlu dibicarain lagi Betul, gitu loh. betul. Nah, itu tuh apa ya? Perfect example of show don't tell. Lu meng-establish setiap karakternya dengan yang kayak lu berasal dari mana? Oh, aku dari sini. Nggak perlu kayak gitu. Lu beneran ngeliatin personality mereka merespon suatu keadaan. Itu tuh apa ya? The best way untuk mengintroduce karakter lo, dan apalagi ensemble yang mengintroduce karakter lo merespon ke satu situasi dan satu Benar, keadaan benar, gitu. benar. Daripada lo showing terus gitu lo telling terus, lo yang kayak dari establishingnya dari dialog, dari yang kayak aku di sini aku cuma begini no si Ryan aja tuh nggak yang kayak gue sih nggak masuk gue sih nggak daftar ya, dia tuh nggak ngomong itu loh, tapi kita tahu dia salah tempat, dia nggak di situ gitu loh. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Lucu banget. Terakhir yang gue pribadi yang gue suka nih, ada karakter ensemble cuman satu adegan tapi lo get it semua karakter dia itu di Stranger Things season 1 opening. Mereka main di D&D Dungeon and Dragon di basement tuh kan mereka semua karakternya si anak-anak laki-laki tuh mereka main
main itu mereka nunjukin karakter mereka tuh kayak gimana. Gue suka banget openingnya D&D itu. Pas The Stranger itu langsung kayak oh karakter si A gini, cuma adegan main game doang gitu. Nah, lu nggak perlu habis itu si writer dan directornya ini nggak perlu ngejelasin karakternya mereka masing-masing kayak apa, cuman cukup di satu adegan itu doang. Kayak gitu tuh yang di The Trainee ketika semua karakter di satu tempat gitu. Kita langsung get it. Si T sama si Baby pacaran udah lama, mereka bucin kayak gitu kayak aduh Tapi my god. gue juga merasa tool gimana cara misalnya yang tadi di trainee dengan cara mereka menunggu untuk dipanggil di Stranger Things main D&D itu kalau kita ngomongin BL ya itu tuh jarang dipakai. Jarang. Kayak nggak pernah sebelum trainee tuh gue nggak bisa point out di mana mereka pakai tool itu gitu untuk tahu untuk menggambarkan karakter orangnya tuh kayak gini gitu. Itu kayaknya jarang banget. Mostly tuh dari follow. Iya, follow. Jadi kayak following Sekali karakternya. lagi gue lihat karakter bangun dari tempat tidur telat mau ke sekolah opening atau yang topnya itu jalan masuk ke kampus dengan gaya Iya. gantengnya itu. Iya, I'm gonna flip guys kayak oh come on gitu loh. Dan maksudnya kan misalnya gini adegan mereka telat nih tapi dia tuh sebenarnya karakternya nggak sering telat ngerti nggak sih lo jadi tuh kenapa harus dia di awalnya telat gitu kan doesn't make sense gitu kalau misalnya mereka pakai formula Hollywood tahun 2000-an gitu. Jadi ya kayak bangun tidur. kayak romcom 2000-an itu kan dulu kayak cewek-cewek quirky ini bangun telat kayak aku telat. Habis itu baru yang kayak ketemu cowok apalah segala macam. Mereka pakai formula Hollywood itu. Itu yang bikin salah satu adegan itu yang kita kerasa dragging yang dilama-lamakan yang kayak gitu tuh. Adegan yang kayak gitu tuh kayak karena kita udah ngelihat 1,000 story kayak gitu dibangun di opening kayak come on make something interesting, make something yang kita langsung get it sama story gitu loh. Itu susah, emang itu susah. Makanya The Trainee one of the best series. iya mungkin nggak semua sutradara dan writer bisa gitu ya assembling Ya, nah kita ngomongin karakter nih. Karakter Ryan nih. Ryan dulu. As a main protagonis si karakter Ryan. Oh my god. Dia kan anak ini Pelangap longo Gen ya. Z banget. Gen Z yang pelangap longo yang doesn't know what he want, doesn't know. Kayak jujur gue punya adik Gen Z juga yang doesn't know what she want tuh gitu. Dan gue adalah orang yang selalu gue harus punya goals, gue harus punya mimpi. Nextnya apa? Yang kalau gue nggak punya itu kayak gue nggak tahu nih gue mau ngapain lagi gitu dalam hidup gue kayak gitu. Nah, gue tuh Ryan ini karakter Ryan itu adalah karakter yang paling gue benci. Gue benci banget sama karakter yang kayak gitu, yang dia nggak tahu apa-apa kayak nyebelin banget gitu. Karena gue sebagai personal taste dulu gitu kayak gue juga kalau di series ini gue pernah di posisinya Ryan, gue pernah di posisinya P-off, Pijan as a trainee dan as a mentor. Nah sekarang ketika gue di posisi gue as a mentor, gue ketemu banyak banget ketemu kayak karakternya si Ryan gini, dan itu kayak astagfirullahaladzim gitu loh, kayak ya ampun kayak lo ya bener juga sih kata si Pijan kayak lu ngapain di sini kalau lu nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah itu tuh awal gue ya first impression gue sama karakternya si Gun as Ryan di sini tuh gue kesel banget awalnya. Tapi ketika berjalannya kan karakter tuh grow ya. Itu yang membuat namanya development karakter. Yang ngebuat karakter semakin kita tonton semakin interesting karena kita makin masuk ke karakter dia dan kita interesting ke dia gitu. Nah, itu tuh kayak buat lu ngerti dengan situasinya Ryan yang kayak gitu, kayak oh iya ini anak Gen Z banget nih zaman sekarang tuh yang kayak gini tuh si Ryan banget dan at the same time lo ngerti oh ya nggak apa-apa kalau dia nggak punya mimpi gitu, so what gitu. Kenapa dibikin riwah gitu, dia masih muda gitu. Nggak semua harus karakter lu tuh ambisius pengen punya segalanya, enggak juga, enggak itu doang yang bikin dia menarik gitu. Dia dengan si Ryan yang selalu terus belajar itu malah bikin karakter dia menarik gitu. Benar, gue setuju banget. Dia mau belajar, dia
dia ketika dia buat salah dia minta maaf, dia mau bikin itu lebih baik gitu loh. Kayak itu yang bikin dia kayak oh anjir nih karakter oke banget nih gitu loh. Nah, iya, gue merasa sebagai penulis, kalau kita punya karakter yang punya ambisi, tahu maunya apa, itu akan lebih mudah untuk buat jernih dia. Indeed, oh my god. Iya, kalau dia dari awal udah punya goal, itu kita bisa dengan mudah mengikuti dia gitu loh. Dan untuk membuat cerita dia ya, tapi dengan karakter si Ryan ini sebagai Gen Z pelangap-pelongo nggak tahu mau apa, itu bukan cuma real, tapi memang itu yang terjadi kebanyakan di orang-orang dan anak-anak sekarang gitu loh, yang kayak, dan gue juga I've come to a realization kalau memang itu nggak apa-apa terjadi gitu loh, memang itu yang terjadi. Dan kalau kita mau membuat karakter seperti si Ryan pelangap-pelongo ini, kita jadi harus membuat karakter di sekelilingnya tuh mencerminkan apa yang dia nggak punya. Benar, gitu benar, loh. benar, Jadi dia nggak punya ambisi. Kita ngelihat karakternya si Pai, si View itu yang punya ambisi dari awal benar. gitu loh. Bener banget lu bilang Iya. kayak gitu. Jadi karakter dia tuh nggak Dia ada reflection standard gitu loh. betul. Nggak ngawang Nggak gitu ngawang. loh. Nah, yang gue suka juga dari karakternya si Ryan adalah dia tuh karakter Gen Z pelangap-pelongo, tapi bukan berarti dia incapable of doing anything. Yep. Dia tuh tetap menjadi karakter yang apa ya, yang mau berusaha, mau bekerja keras. Bener. Bukan dia cuma yang kayak goofy, pelangap-pelongo kayak Iya, aku nggak dia tahu bukan apa Dia gitu. bukan yang nggak bisa, dia nggak pernah ngelakuin aja. Iya, dan dia nggak tahu sebenarnya gue pengen ngelakuin ini atau enggak sebelum dia coba gitu loh. Jadi dengan karakter dia pelangap-pelongo, tapi dia tetap punya niat dan keinginan untuk bekerja keras dan belajar, itu tuh justru jadi traits-nya dia yang bisa ngebawa story-nya gitu loh. Ditambah lagi dengan dia punya reflection dari orang-orang sekelilingnya yang mereka tahu mau apa, atau yang kayak bagus banget dialog dia sama si Pigeon kayak lo udah lama ya mau jadi Astrada ini gitu loh, atau yang kayak dia nanya Pigeon lo kok keren banget sih bisa present sama klien gitu, semua klien kata si P. Baimon kalau semua klien di present sama lo pasti semuanya goal gitu loh. Kenapa sih lo keren banget gitu. Terus Pigeon ngomong sesuatu yang sangat relate sama gue juga gitu. Dia bilang kayak Simple banget gue padahal. bukannya good at it, gue Dia cuma terbiasa. gue cuma terbiasa melakukan itu. Terus gue langsung kayak iya lagi gitu. Karena kayak dari awal lu akan kayak Ryan, lu nggak akan tahu segala hal gitu loh, lu akan belajar dan sampai akhirnya lu terbiasa dan lu akan jadi kayak Pigeon gitu loh. Itu tuh bagus banget Benar. mirroring karakternya Ryan sama Jane, apalagi mereka kan couple ya, pairing ya gitu. Cara mereka menghadapi sesuatu dan segala macam itu mirroring each other dan sampai akhirnya it makes sense kalau mereka jatuh cinta gitu loh. Itu tuh yang ngebuat menurut gue ensemble-nya di The Trainee tuh sangat oke banget gitu. Bahkan Bami connected. Iya, well Bami connected. sama Pah, mereka konflik tuh kan yang Wah, marah-marah. bagus banget itu. Sedelapan. Oh my god, gitu loh, yang kayak hal-hal yang kayak gitu yang membuat menurut gue karakternya Ryan walaupun dia pelangap-pelongo dan gak tau apa-apa, dan untuk writer itu struggle ya. Kayak kita harus berusaha ekstra untuk membuat karakter dia lebih simpatik, lebih ada jalannya gitu. Dia pinter banget untuk membuat karakter di sekelilingnya tuh hidup dan Parah. komplement apa yang si Ryan nggak punya gitu. Bagus banget coy. Kayak gue suka Kalau gue tuh kalau Ryan yang ngomongin Ryan, gue malah relate. Tapi bukan masalah jinjinya, di mana dia kalau gue lihat dia tuh si Ryan itu nggak bukan mid. Jadi misalnya dia bisa something tapi nggak well, ya. terus suka something tapi nggak obses gitu. Tuh gue relate gitu loh, kayak tengah-tengah, jadi kayak abu-abu gitu. Jadi misalnya jadi lu tuh nggak tahu sebenarnya lo mau lakuin apa dan lo apakah bisa lo ngelakuin itu. Tuh gue relate gitu. Maksudnya bedanya adalah gue nggak punya courage untuk misalnya magang terus ketemu sama macam Pigeon gitu kan. Nah, maksudnya gue bisa mengerti kenapa ada karakter Ryan gitu. Soalnya emang ada gitu. Gue bisa relate di mana orang tuh ada yang ngambang aja gitu, emang mau ke situ nggak tahu, mau ke sini. Side dishes ya. Iya, maksudnya kekhawatiran dia nggak bisa ngelakuin sesuatu tuh gue relate banget gitu. Benar. Iya. Benar. Dan kayak dinamika plotnya The Trainee itu ngikutin karakternya tau. Bukan yang kayak sesuatu yang ditaruh yang besar gitu loh. Ini kayak jebret ada plot besar, jalanin. Enggak gitu loh. Tapi beneran ngikutin progression karakternya. Misalnya karakternya Ryan di titik ini tuh dia harus ngerasain
frustrasinya disalahin gitu kan. Akhirnya dia merasa tuh frustasi disalahin yang masalah botol produk itu yang dia pecahin dan segala macam yang kayak gitu-gitu. Di titik ini dia harus merasakan kayak gitu dan akhirnya ya plotnya ngikutin gitu loh, bukan sesuatu yang besar aja yang terjadi. Itu wah anjir sih. Fuck, bentar. Gue excited banget mau ceritain saking bagusnya menurut gue. Itu cara penulisan ketika lu nulis cerita, lu masukin konflik gitu. Nah, lu cuman peduliin konflik doang tanpa karakter lu, itu tuh wrong. How make a story itu salah. Lu harus make a story lu ngikutin karakter lu. Itu cara bikin story yang bener gitu loh. Ngikutin ini loh, respon karakternya tuh apa sih sebenarnya gitu dari kayak masalah. Kayak di episode 7 ketika ini si Ryan cemburu sama si Jen karena ada klien yang genit nih. Pijoy. Cemburu. Di mana posisi dia lagi mempertanyakan, gue beneran suka sama Pijen atau enggak sih? Kok gue perasaan gue gini, kok gue cemburu, kok gue mikirin dia. Nah, dia tuh masih konflik dengan itu. At the same time, akhirnya dia punya konflik yang dia salah ngambil produk. Dimarahin sama Pijen, akhirnya tuh keluar nih, gue nggak mau berhenti dari sini, gue nggak mau, gue suka sama lo. Kayak build up story dari awal yang dia cemburu, punya klien yang gatal, terus akhirnya dimarahin sama Pijen, terus akhirnya dia ngaku kalau iya, akhirnya gue akui, gue tuh suka sama lo, gitu loh. Kayak holy shit, bagus banget gitu ngeleading ke ending untuk itu dan make gitu loh. sense, dan make sense. วันหลังก็เช็คให้ดี ไม่ว่าใครจะเร่งหนีผมไม่ไปไหนทั้งนั้น ผมชอบงานนี้ ชอบที่นี่ แล้วก็ชอบพี่ด้วย Ya karena ngikutin feeling karakternya gitu loh. Jadi waktu dia conflicting, dia bertanya sama si Pai itu kan kayak ada 7 tanda lu jatuh cinta, suka sama orang gitu ya, kayak gitu-gitu, dan sampai akhirnya cemburu, dan sampai akhirnya kayak dia tuh juga punya sense of duty loh si Ryan itu ya. Dia makanya kayak waktu si siapa Pah itu bilang kayak mana produknya yang buat gue syutingin mana gitu. Dia tanya Pijen dan Pijen nggak bales dan segala macam. Ya udah dia juga punya sense of duty kalau oke, gue paham anak art juga butuh cepet gitu loh. Ya udah deh gue make a decision kayak I'll make the call gitu loh. Dan akhirnya dia salah, dia belajar dari kesalahannya, dan akhirnya nge-lead dia sampai ngaku suka. Itu menurut gue sangat natural dan gue suka banget karakternya si Ryan di sini tuh ketika dia tuh sim pelongo-pelongo ngawang, tapi ketika dia udah bulat sama sesuatu tuh dia go for it gitu loh. Kayak dia bilang dia suka sama Pijen, kayak kaget gak sih lu scene itu dia nyatain cinta tiba-tiba kayak holy shit. Tapi juga gue suka ya Ryan tuh, dia sebenarnya nggak bego-bego amat. Jadi dia bisa nangkap subtlenya, misalnya si Jennya bilang apa tuh udah dia cemburu, dia suka sama gue juga gitu. Jadi maksudnya dia juga mungkin juga gara-gara actingnya Gan ya, micro ekspresinya tuh bagus banget gitu. Dia sangat bisa menghidupkan Ryan gitu. Parah. Iya gitu, maksudnya secara jernih juga yang akhirnya si Ryan kayak ditinggal 3 tahun ya sama Jen kan. Dan di situ dia explore diri dia sendiri sebelum akhirnya dia ke explore relationship dia lagi gitu kan sama si Jen gitu. Bulat banget coy karakternya coy, dari yang gak tau apa-apa sampai kayak kayaknya beneran gue suka ini and I can do this gitu loh. Determination dia yang dia nggak punya di awal tuh dia punya di akhir, dan itu bagus banget coy. Dan maksudnya dia jatuh cinta sama filmmaking, sama production making gitu, bukan hanya jatuh cinta sama Jen aja gitu. Benar. Dan dia akhirnya menemukan diri dia setelah dia ya secara tidak sengaja ada di dunia itu gitu loh, dan dia ketemu orang-orang ini yang membantu jerninya dia dan segala macam. Bagus banget. Ryan tuh sebagai karakter Ryan tuh oke banget sih. Sebagai protagonis pelongo tuh dia berhasil. Gue surprise awal ngeliat cerita ketika karakter dia muncul, terus dia dengan dia yang so tidak passionate and anything, kayak mild aja gitu ke everything gitu tuh kayak, tapi kesini tuh anjir jadi strong banget karakternya dia itu loh, solid banget gitu loh. Di pertama yang dia di tempat fotokopi kan dia sebenarnya udah sering ya di tempat fotokopi, dia tuh nggak bisa take decision kan, yang dia mau ganti ketek itu dia juga bingung gitu, apa sih yang bagus gitu. Itu gue relate banget, kayak banyak hal, apalagi jadi gara-gara overthinking jadi banyak hal yang
gak bisa kita lakukan gitu. Iya, apalagi ya episode 1 tuh ngebahas ini kan, karena di interview bahas apa sih? Personal Ini ininya personal goalnya yang porridge Goal, itu, iya, yang iya. bubur tuh. Kan semua ditanyain itu tuh kan dari awal alay, wah kata dia apa ini lagi kata gini. pertanyaan apa? Terus pokoknya yang salah paham si Ryan sama P. Baimon yang kayak ini kok lu nggak mirip fotonya, sampai akhirnya bilang ya udah lu interview aja nggak perlu pakai CV. Itu tuh lucu banget. Gue ngakak banget sih adegan bubur itu anjir. Terus sampai kayak lu mau apa sih dalam hidup? Terus ditunjuk foto. Aku mau itu. Mau jadi bubur kamu gitu. Bubur dengan side dishes. Oh my god, lu Indi anaknya apa nih? Sedih banget Ayo kamu coba. gitu. Anak skandal sekali gitu. อะไรคือ objective ของน้องครับ objective อีกแล้วเหรอผมอยากเป็นแบบนั้น แบบในรูปนั้นครับพี่ น้องอยากเป็นข้าวต้มกุ้ยเหรอ อุ้ยขนลุกไปหมดเลยพี่โจน้องมันอยากเป็นข้าวต้มกุ้ยเพลนจืดๆแต่มันกินกับอะไรก็อร่อย โอ้ว้าว ข่าวของวงการโฆษณา Kocak banget sih sumpah tandingan anjir banget itu sih. lucu banget gitu loh. Terus habis itu kalau kita ngomongin karakter Ryan kan itu kan terhubung juga dengan karakternya Jen ya. Gua mungkin karena umur segini kerja di PH gitu ya, apapun yang Jen ngomongin gue relate Banget anjir, astagfirullahaladzim. Ya gak, yang kayak gue bilang tadi tuh, gue pernah di posisinya di trainee dan gue pernah di posisinya Jane as a mentor gitu. Beneran lagi kayak ketika udah di posisi Jane itu beneran kayak ngikutin air aja nggak sih? ngikutin Kita air aja. kita lakukan apa yang kita tahu. Ambisi pun gak akan se menggebu-gebu Iya, yang pas masih benar posisinya ketika si masih awal Ryan, gitu. Betul. Dan gue sangat suka mereka masukin di mana yang dia akhirnya pergi ke luar negeri itu adalah mereka mempertanyakan lo mau di sini aja terus-terusan atau gimana Jen gitu. Itu kan gue suka banget. Jadi nggak cuman masalah dia sama Ryan tapi dianya juga tuh harus punya journey gitu. Kena menariknya dari karakter si Jen ini adalah dia sudah nyaman dengan kenyamanan dia di pekerjaan dia sekarang. Kayak siapa tuh? Bener. Lu kalau ada di posisinya Jen dan lo disuruh take a leap of faith, lo akan jauh lebih ragu, lo akan jauh lebih hesitant gitu ya untuk lo mengambil keputusan besar daripada lo harus mengikuti arus gitu loh. Kayak Jen udah ada di PH itu lama, dia udah jadi Astrada lama gitu loh, dan itu membuat dia nyaman karena dia tahu pacingnya, dia tahu cara dia Iya, udah menghadapi terbiasa. banyak hal. Dia terbiasa menghadapi orang-orang ini, dia terbiasa menghadapi klien, jadi dia udah nyaman gitu loh. Semua konflik bisa gue hadapin karena gue tahu cara melakukannya gitu. Dia Tapi kenal semua orang segalanya. Aduh. iya, Ngapain gue risking betul. ya kan? Kenapa gue harus risk anything buat sesuatu yang gue juga nggak tahu pasti atau enggak gitu. Makanya waktu di akhir dia sama si om yang punya PH itu dan dia tanya kayak lu gimana, lu tetap mau di sini atau, dan itu Jane taking a leap of faith itu tuh apa ya, itu sesuatu yang nggak mudah loh, nggak mudah. Give you hope gitu, enggak. Enggak, gue malah kayak kan dia ada flashback ya ketika dia pertama kali dia mulai, lu kan kesini pengen jadi sutradara gitu, nggak jadi asisten doang terus gitu loh. Terus dia ngelihatin ini proyekan yang udah dia kerjain dan segala macem gitu. Terus ketika dia ada pemikiran lagi untuk itu, bener kata lu, itu tuh kayak gue ngerti Jen yang udah terbiasa dengan apa yang dia lakukan dan dia nyaman. Kayak ketika lu pengen keluar dari tangki lu itu yang lu udah terbiasa berenang di situ-situ doang gitu, Itu nggak mudah tau. Itu takut menakutkan banget tuh. Scary banget, makanya gue tuh nangis mampus, nangis pol di akhir tuh, di episode akhir tuh gara-gara itu. Kayak gue melihat karakter yang udah taking a leap of faith dan dia kembali lagi bernostalgia di prosesnya dia untuk menuju situ gitu, untuk menuju ke dia yang sekarang, yang dia main prosotan di Good Pick, yang kayak gitu-gitu. Coy, beneran coy, gue meweknya tuh sampai bengap coy gitu loh, karena gue I feel Relate, that. I feel Yeah, her. that gitu loh. Dan kayak
jangan kira journey-nya Jane tuh cuma untuk Ryan gitu loh. Enggak gitu loh. Kita juga ngelihat dia taking a leap of faith itu gitu. Dan kita belajar juga dari misalnya si Ryan yang kayak dia nggak tahu apa-apa tapi dia take a leap of faith untuk di kolam yang dia bahkan nggak tahu sama sekali. Sementara Jane itu udah nyaman dengan kolam yang dia udah berenang bertahun-tahun di situ sampai akhirnya dia takut untuk berenang di kolam yang lebih besar gitu loh. Itu mirroring Jane sama Ryan tuh bagus banget gitu karena loh. kita di awal tuh ngelihatin betapa sangat apa ya, dia tuh pede banget orangnya gitu loh. Dengan apa yang dia lakukan tuh kita ngeliat dia, wah anjir nih abang-abangan senior yang oke banget nih. Confident. Dia tahu apa yang dia lakukan kayak gitu. junior yang ngelihat dia tuh kayak benar-benar ngelihat dia tuh wah nih senior yang kita ini banget looking up banget sama dia. Nah ketika kita ngelihat vulnerable-nya dia itu kayak oke banget itu anjir, kayak even orang kayak Jen pun mempertanyakan gitu kredibilitas dia gitu ketika dia oke gue mau step up, gue mau jadi sutradara, bisa nggak gue gitu loh. แต่ผมไม่ได้อยากเป็นผู้ช่วยผู้กำกับไง พี่รู้ไหมว่าวันที่พี่ไม่ได้เลือกผมอะผมไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันอะไรอีกเลยพี่รู้ปะ เป็นเพราะกู หรือเป็นเพราะตัวมึงเอง Karena udah nyaman itu loh, karena kenyamanan Dan- umur segitu. Dan kalau menurut gue Ryan itu kan misalnya dia cebur ke kolam yang baru kan seenggaknya pendek gitu, ngerti gak sih lo? Ininya pendek. Kalau Jen itu tuh kayaknya sangat tinggi gitu, jadinya sangat riskan gitu dan kayak agak relate gitu, kayak lo untuk mencoba hidup yang baru apakah akan berhasil atau enggak gitu kan. Aduh, bagus banget itu. Gue gak tau, kayaknya ini juga ditambah dengan acting Afgan ya. Micro expression mereka tuh on point banget gitu loh. Iya. Kayak Ya waktu di ini deh yang waktu dia balik. Iya kan? Dia balik ke itu terus dia ngelihat sekitarnya. Itu tuh lo bisa ngeliat dia antara sedih, antara Antara nostalgia. dia terus kayak what if gitu, kayak Iya. dari micro expressionnya tuh kebaca what if-nya gitu. aduh, gue makanya ini salah satu alasan kenapa gue sayang banget sama Afgan, dan gue tahu Afgan gak akan pernah fail kalau Iya. di acting gitu Nah, ya. iya. Ya mereka tuh bagus dalam delivering emotions itu loh, sama kayak Earth Mix, First Kautang itu sama tuh. Kalibernya tuh, kolamnya tuh sama tuh, kayak micro expression mereka tuh telling Bener. gitu. Dan kita pernah juga bahas ini gimana Afgan masih kayak give us something new walaupun kita udah ngelihat banyak series dari mereka, kayak anjir kita kan terakhir tuh kayak Cooking Crush sama ini deh Not Me yang bener yang kita pay attention gitu kan. Nah gue ketika ngelihat Off sama Gun di sini ngasih gue sesuatu yang baru yang gue belum pernah lihat mereka dulu gitu lakukan tuh, kayak I'm so happy about it, kayak something fresh, kayak ngelihat karakter si Jen, si Off di sini tuh kayak anjir Off bisa kayak gini gitu loh. Kayak seneng banget gue ngelihat dia. Dan itu menurut gue adalah salah satu keuntungan dapat cerita yang bagus gitu. Kalau lu nggak bisa expect aktor favorit lu berkembang kalau dia nggak dapet cerita yang bagus Iya benar, gitu. benar. Iya, dan kayak ini kan Afgan udah 10 tahun ya, dan the fact that di trainee gue ngerasa gue nggak pernah lihat Afgan kayak gini, itu salah satunya juga karena ya itu skripnya bagus gitu loh. Kayak oke, kita fair-fairan ya, gue tuh baby ya guys, gue tuh baby ya. Oke. Dan di Cooking Crush itu tuh mereka nggak gitu gimana banget gitu loh, mereka nggak gitu bersinar-sinar banget ya, karena ceritanya mereka nggak dapet cerita yang solid gitu, mereka nggak dapet backstory dan karakter yang solid gitu loh. Dan Cooking Crush sama The Trainee tuh ada similar dalam hal romcomnya gitu, ini romantic comedy, dua-duanya romantic comedy gitu loh. Nah makanya awalnya tuh waktu Cooking Crush gue tuh excited karena kita nggak pernah lihat Afgan Cooking Crush, Afgan romcom gitu loh. Dan waktu mereka mainin romcom gue ngerasa kok kayaknya ada sesuatu yang rada kaku ya dari interaksi mereka di romcom ini ya gitu. Dan ketika gue tahu The Trainee romcom lagi, gue rada worry tuh. Gue kayak Can they do that iya, gitu kan. can they do that gitu. Dan ternyata deliver banget coy. Berarti bukan apa ya, bener kata gue, kayak ini tuh masalah materinya juga gitu, masalah Directing penting sih. loh. Dan ketika lo ngasih Afgan The Trainee dengan karakter Ryan sama Jen, dia itu mereka bakal explore banget, mereka mengerti gitu loh. Gue paham banget mereka mengerti feeling si Ryan, mereka mengerti feelingnya Jen, dan akhirnya mereka bisa deliver itu daripada kita kebanyakan gimmick kayak cerita Cooking Crush gitu loh. Kayak gue bisa
bisa membayangkan waktu mereka baca skripnya The Trainee tuh mereka mungkin kayak gue bisa kayak gini nih untuk kayak gini, gue bisa waktu kayak gini gue harusnya ngadepinnya kayak gini gitu. Juga gue ngerasa mungkin penulis sama direkturnya bisa menjawab apapun pertanyaan aktornya yang mau mereka tahu gitu. Soalnya udah kelihatan banget dari cerita sama seriesnya tuh sangat well done gitu. Well done banget gitu. Makanya salah satu performance terbaik Afgan banget menurut gue, karena meskipun ceritanya seem so light gitu ya, kayak cerita ringan gitu loh, tapi kompleksitas dari karakter Ryan sama Jane itu tuh beneran di deliver dengan sangat baik sama Afgan gitu loh. Sampai gue beneran mewek banget, gue di akhir tuh beneran gue mewek banget waktu si si Pigeon balik gitu ya. Wah coy, di agensinya itu, wah itu gue beneran feel that to the bone gitu loh. Gue live chat ke kalian gitu kan, gila ini gue feel it to the bone banget. Gue tuh kerasanya sampai ke tulang gitu, ngerasain si Of Jumpol as Jane yang datang lagi ke kantor di mana dia berkembang tuh, I feel it to the bone gitu loh. Bagus banget coy. Dan ini sih gue nggak pernah sepanjang series ngeliat mereka sebagai Afgan. Nah, Selalu itu Ryan, itu Jane, benar. itu tuh nggak ada sama sekali trace of Afgan. Betul. Nggak ada sama sekali. itulah teman-teman apa yang disebut dengan good acting. Good acting guys. Ketika lu tidak melihat dia sebagai dianya di karakter itu, lu ngelihat dia sebagai karakter gitu. Bukan sebagai aktor yang memainkan karakter. Bener. Gitu. Kadang-kadang kita feel like that gitu lah. Apalagi dengan pairing udah established dan beberapa series gitu Dan ya. apalagi lo kan kita fandom ya, ngikutin fandomnya, jadi tuh kita kadang-kadang We know them. agak attach, kita pernah ngeliat dia off screen gitu. Nah waktu di screen kadang kok slip out gitu. Nah di sini tuh nggak sama sekali. Itu good acting banget, mereka berdua tuh tahu bagaimana menjadi, how to become, bukan how to play this character. Benar. Sampai saat ini pun gue kalau ngeliat Afgan, Piploy sama Pun itu kadang-kadang gue kira itu mereka karakter yang dari The Trainee gitu, padahal kan enggak ya gitu. Sebagus itu gitu mereka semuanya. Nah, oke, setelah kita ngomongin Ryan sama Jane, kita beralih ke ensemble cast yang lain. Oke. Yang paling ini dulu deh, yang capek dulu si Bami, Teh sama Pijudi. Oke. melelahkan ceritanya mereka. Tapi gue jujur, gue ada come to a point di mana gue live chat juga ke mereka. Gue marah-marah soal plotnya Judy, Teh sama Bami gitu. Karena gue ngerasanya kayak apaan sih lo gitu loh. Apaan sih lo? Selingkuh. Why kayak gini? Gue tuh especially gue sangat irritated dengan karakternya Judy gitu. Waktu lo tuh harusnya menjadi seseorang yang dewasa gitu kan ya. Lo menjadi seseorang yang dewasa, terus tiba-tiba ada anak pitik ini nyium lo. Yang lo tahu lo punya ini anak punya pacar gitu ya, meskipun ada permasalahan dengan pacar, dia anak punya pacar gitu loh, tapi dibales gitu loh ciumannya. Dan yang gue sayangkan banget adalah tidak ada conversation between Judy sama Teh. Nggak ada. Karena kalau menurut gue, kalau mereka punya conversation sesuatu gitu ya, itu bisa clear the air aja sih gitu. Itu bisa clear the air kalau ya gue ngerasain buat si Bami itu sebenarnya ini kalau dari Judinya ya gitu. Gue ngerasain ini, dan mungkin si T-nya juga bisa meluapkan sesuatu gitu loh. Tapi karena gue ngerasanya Judy itu sangat merasa tidak bersalah dengan apa yang dilakukan gitu loh, gue jadi kesel sendiri gitu loh. Tapi at the same time gue paham karakternya Judy itu memang bukan seseorang yang mau deketin pacar orang gitu loh, tapi dia memang baik aja, dia memang kayak gitu aja gitu loh. Dia memang perhatian, dia sama Bami tuh mirip banget in terms of mereka tuh sangat-sangat act of service dan peka gitu loh. Love language-nya tuh act of service dan peka mereka gitu. Dan mungkin karena Bami juga nggak pernah ngerasain balasan dari perhatian dia ke si T, akhirnya waktu dia diperhatiin sama si Judy baper kan dia gitu. Tapi ya gitu, gue rada-rada frustrasi dengan tiga orang ini gitu ya. Kayaknya ada missing link gitu ya. Bener. Sebenarnya tuh kalau untuk ending gue lebih suka si Bami sama si T itu putus aja dulu gitu loh, nggak cepet balikan gitu. Kayak ini kan mereka udah putus,
terus si Bemi sama si Judy kan. Iya. Nah abis itu sama-sama akhirnya si Bemi sama si T Balikan. merasa kayaknya gue nggak bisa dipisah gitu. Akhirnya balikan gitu. Itu tuh terlalu cepet menurut gue. As karakter gue tuh pengen mereka grow up dulu sendiri Explore aja sendiri. gitu. Dan Itu mungkin sih. harusnya di akhirnya hanya subtle ini aja, bukan konfirmasi kalau mereka balikan, ngerti nggak sih? Kalau di akhirnya mungkin mereka udah dewasa, di akhirnya mungkin bisa kayak subtle, oh kayaknya kita bisa mulai lagi. Cuman gue pengen ngomongin karakter Bami, gue tahu kalau banyak yang kesel ya sama Bami kan, dan banyak yang belain T karena gue ngerti banget soalnya kan T-nya sebenarnya nggak salah apa-apa gitu, maksudnya dari surface. Iya. Tapi gue baru nyadar kalau misalnya yang tadi malam itu yang kita nonton bagian yang si Baminya bilang tiap kali ke Judy, yang tiap kali gue merasa nggak enak, merasa si T-nya enggak, dia merasa nggak enak, terus ya udah gue apa sih kayak bukan nyimpen, jadi dia kayak oh gue ya udah deh gue nggak apa-apa sih sebenarnya gitu, kayak rasa itunya tuh dia selalu kayak gitu setiap kali ada masalah sama T. Dan gue baru nyadar iya juga sih, kayak misalnya T-nya mungkin oh si Baminya bilang nggak apa-apa kok, padahal Baminya apa-apa gitu, tapi karena Dia tuh- T-nya nggak forward orangnya, jadi oh Baminya udah nggak apa-apa kok. Nah dia tuh lu bayangin nggak setiap kali ada masalah Kayak gitu. Baminya ngerasanya kayak gitu terus gitu, kayak kok gue yang nge-fixing myself gitu, nggak Iya. kok gue nggak dibantu. Tapi gue ngerti juga sih Bami kayak capek juga ya, kayak merasa oke ke orang gitu, nggak ada Iya, kontribusinya. secara feeling ketika dia kayak gitu dan si T-nya kayak menyimpulkan aja gitu tuh kayak perasaan dia itu nggak tersampaikan gitu nggak sih? Nggak selesai, nggak selesai, tersampaikan gitu. nggak dianggap gitu loh. Tapi banyak juga yang ngedukung si Bami sama Judy akhirnya bersama gitu loh. Karena kayak ya itu, karena kenapa lu bisa memilih orang yang seemingly doesn't care about you sama orang yang beneran udah perhatian dan memberikan apa yang selama ini lo inginkan gitu loh. Makanya menurut gue waktu gue nonton setiap minggu nih, berdua kan binge watch ya, gue setiap minggu nih ya gitu, gue tuh waktu mereka udah ada complicated soal cinta segitiga ini, gue bilang gue nggak tahu ini mau dibawa kemana, karena menurut gue tidak ada win-win solution. Nggak ada win-win solution. Lu sama si Judy juga menurut gue selingkuh dan kayaknya bukan waktu yang tepat juga kalau lo habis putus memulai sesuatu baru dengan orang yang baru gitu loh, dengan senior lo dan orang yang cuma lo asumsikan akan memenuhi semua kebutuhan lo itu. Sementara kalau lo sama si T, lo tahu apa yang lo hadapin, lo bisa mengkomunikasikan itu, sebenarnya gue butuh ini loh, dan dari T juga oh gue butuh ini loh, dan lo sudah mengenal satu sama lain lebih lama gitu loh, jadi bisa ada conversation yang lebih dalam gitu loh. Tapi gue juga paham kalau misalnya lo balik lagi ke City, kenapa lo masuk ke kolam yang sebenarnya udah lo nggak suka gitu loh, udah kotor yang lo nggak suka. Makanya nggak ada win-win solution di sini tuh. Menurut gue ya waktu si Bami balikan sama si T, gue udah yang kayak udah finally aja sih, plotnya kelar. Finally plotnya kelar, kita bisa move on ke plot yang lain gitu loh. Tapi kalau menurut gue secara karakter juga Bami, T sama si Judy, terutama Bami sama T ya, mereka kan journey-nya berhubungan dekat dengan relationship mereka gitu kan. Nah itu tetap bulat tuh menurut gue, tetap bulat, dimana si T akhirnya mengerti dan memahami gitu loh sesuatu yang selama ini dia kesampingkan dan dia anggap nggak penting gitu loh, which is si feelingnya si Bami ini gitu loh. Dan dia juga belajar untuk lebih terbuka dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia lagi sebenarnya feeling dia ke si Bami apa, karena akhirnya dia sadar kalau Bami butuh itu. Nah si Bami kan juga akhirnya sadar kalau kehidupannya itu nggak cuma tentang dia dan relationshipnya, dia juga punya grow-nya sendiri, dia juga punya kemampuannya sendiri, dan dia juga capable untuk melakukan apapun di luar dari relationship-nya dia. Makanya tetap bulat gitu loh karakternya mereka. Dan scene ini, lo coba lo. Apa Enggak, scene yang tadi malam kita tonton yang mana? si Bami akhirnya datang ke tempat editing, ruang editingnya, terus putus, yang itu putus. menurut gue bagus banget Itu bagus, deh. itu scene bagus banget. Dari actingnya Piploy, dari actingnya dari Si- dialognya, dia bilang kayak gitu, kita udahan ya, terus dia jawabnya iya maaf ya gitu. Itu tuh kayak bagus banget gitu loh, nggak harus
bertele-tele tapi lu ngerti gitu, feelingnya dapet gitu.งั้นก็พอแค่นี้กันไหม Itu adegan memang lama tapi menurut gue tuh adegan bagus sih, Itu gitu. itu Dan gue menurut gue itu yang salah satu yang membuat fandom marah ya. Karena kayak lama banget tuh adegan, itu bisa buat yang lain gitu kan. Tapi menurut gue itu adegan yang sangat well done. Diactingkan dengan well done juga sama Piploy sama Sisi gitu kan. Yang abis Piploy keluar si baru nangis, itu menurut gue itu bagus banget, acting mereka bagus banget. Gue ngerti sih fansnya Oji kalau pengen yang ngelihat Oji doang itu kayak merasa kesel karena scene-nya si sama si Piploy lumayan banyak gitu. Tapi as a karakter itu scene penting banget buat mereka untuk grow untuk karakter mereka sih gitu loh. Dan keputusan untuk nggak yang kayak berantem itu tuh bagus banget menurut gue, kayak cuman bawa makanan, udah makan belum, tuh udah makan ini enak, ini cobain deh, itu tuh bagus banget kayak Itu real, maksudnya sesuatu yang kayak itu adalah titik dimana dua-duanya tahu mereka punya kesalahan masing-masing gitu loh, dan akhirnya mereka nggak bisa nyalahin satu sama lain karena kayak mereka juga sadar kalau kejadian ini nggak akan terjadi kalau bukan karena gue udah melakukan sesuatu di kemarin-kemarin gitu. Itu sebenarnya scene bagus banget gitu loh, tapi iya karena menurut gue secara kompleksitas love triangle ini tuh lebih kompleks daripada cerita cintanya Ryan sama Jen. Iya benar. Gitu. Jadi memang harus lebih banyak yang dikupas lagi dan untuk menyelesaikan plot love triangle ini gitu loh. Sementara kalau Jen sama si Ryan itu kan growing relationship ya. Belum ada kompleksitas yang ini nih. Kompleksitasnya adalah kayak gue naksir lo gimana, mau nggak sama gue gitu kan gitu. Baru sampai surface yang itu gitu loh. Sedangkan untuk kompleksitas love triangle dan akhirnya selingkuh dan segala macam itu tuh perlu waktu lebih panjang untuk diselesaikan. Gue paham itu gitu. Benar. betul. Iya. Oke. Tapi tetap jadi karakternya sama tiga-tiganya. Iya. Iya. Dan diimbangi dengan acting yang bagus. Iya, lagi dan mereka lagi-lagi. tuh, wah, itu aktingnya bagus banget tuh mereka bertiga. Iya. Bagus banget di situ. Banget. Terus kalau ini juga si View sama si Pun sebagai karakter side karakter, menurut gue itu mereka tidak useless sama sekali. Mereka juga punya journey mereka sendiri. Itu tuh scene yang kita lihat yang si View mau minum kopi nggak jadi. Itu lucu banget yang kayak dia mau minum kopi abis itu disamperin orang curhat. Dia mau minum kopi disamperin orang curhat. Dia tuh jadi karakter karena dia realistis ya dan logis banget. Dia tuh jadi karakter yang disamperin sama semua orang untuk curhat gitu loh. Iya, dia jadi yang dicari. Fungsi dia tuh bukan di awal kita ngeliat dia cool, yang dia nggak peduli, ternyata tuh dia yang peduli, justru dia yang dicari gitu loh. Terus ada adegan juga si View sama si Piploy, si Pai sama si itu yang mana ya, pokoknya ada adegan mereka berdua yang di toilet gitu, girls talk gitu. Itu juga bagus gitu loh, maksudnya jadi setiap ensemble karakter ini masing-masing dari mereka juga punya bondingnya sendiri antara satu sama lain gitu, kayak Pun sama si gitu loh, mereka juga punya bondingnya sendiri, dan si Ryan yang kesian banget ada di tengah-tengah gitu kan, kayak semuanya tuh punya dinamikanya bagus banget coy gitu loh. Si Pun dengan apa sih ibu-ibu akuntan gitu. Itu bagus juga. Gue pengen ngomongin si siapa View? Pai. Dimana dia waktu yang episode pertama kan dia digambarkan kayak punya ambisi. Gue udah pernah dapet penghargaan ini, gue pernah asisten direktur ini segala macam. Dia tuh kayak di POV-nya kita dan Ryan tuh dia kayak dia itu keren pernah melakukan semuanya, udah tahu gitu cara itu bekerja. Terus diliatin yang ini yang pertama kali mereka syuting, terus dia mulangin ekstras. Terus kita ngelihat vulnerable-nya si Pai ini gitu, kayak kok bisa gitu mereka menggambarkannya tuh kayak gitu. Itu bagus banget. Bagus banget itu kayak makanya nggak ada yang useless gitu loh, setiap karakternya nggak ada yang useless, bahkan Pibaimon nggak useless,
bahkan yang punya PH nggak useless, semuanya tuh Ya, masih masih bagus banget. Dan bentar dulu. Dan menurut gue yang adegan itu yang dia dimarahin, kok kamu mau mulangin tuh kayak kita jadi belajar tentang Pai, tapi belajar juga tentang Jane. Iya. Belajar juga, Ryan juga belajar akhirnya. Oh, Gue nggak boleh sembarangan. nggak boleh sembarangan, terus oh nggak apa-apa kok. Dia juga udah sering, mungkin di pandangan dia banyak pengalaman tapi melakukan kesalahan juga gitu. Jadi dari adegan itu nggak ada yang useless gitu. Belajar Bener-bener. semua karakternya. Bener. Nah, itu tuh menunjukin kita kan udah lihat masing-masing kayak karakter mereka ini dan sama goalsnya juga gitu. Dan penulis itu tidak melupakan itu loh. Penulisnya tidak melupakan itu untuk nggak cuman fokus ke karakter utama, tapi untuk karakter-karakter di sekitarnya juga gitu. Nah, gue tuh kayak karakter si siapa namanya dia? Karakter Pai. si Pai di situ tuh kayak kan mereka tuh punya beda-beda karakter gitu loh. Tapi semuanya tuh benar-benar dapet Iya. kita understand masing-masing gitu. Dia si Pai ini dia ambisius. Dia pengen membuktikan untuk membuktikan diri kalau gue bisa kok gitu kan. Dia kan selalu dia harus validasi karena dia merasa dia punya kemampuan, dia gitu punya kan. kemampuan itu. Dan dia kan nagging tuh karena kenapa sih gue nggak dikasih ini, kenapa gue nggak dipegang ini, kenapa gue cuma ngurusin ini doang gitu kan. Oh, yang Sampai waktu jadi kedua. iya. Ya, jadi asada kedua, ya tahu. Nah, akhirnya dia ngelakukan kesalahan. Nah, itu tuh juga jadi even lo punya banyak pengalaman di kampus, ketika lo di real life itu nggak bisa gitu, itu beda gitu. Nah, dia juga belajar itu di situ. Pressure dari lo, bahkan kalau lo sekolah film dan ketika lo step foot into the industry, it's completely different world. Yep. Lo nggak akan merasa kayak lo tahu banyak karena lo akan belajar dari awal lagi gitu loh. Karena kayak apa yang gue tahu, gue pengen praktekkan ternyata nggak works ya di sini. Materi yang kita pelajari itu kayak cuma 10% misalnya. Iya, benar. Sisanya tuh Iya, ya real life aja. ya learning by doing gitu beneran gitu. Even lo udah lama nih di PH terus lo pindah PH lain aja, lo harus learning lagi karena setiap rumah ya punya rules yang beda. Betul, makanya itu apa ya, ya Pai itu karakter yang kayaknya dia di explore pertama ya. Di awal-awal tuh Pai yang di-explore, nah di akhir-akhir tuh si karakternya si Pun yang di-explore gitu loh, yang dia Pun ngerasa bagus banget kecil. Justru dia kalau Pai ngerasa besar, si Pun tuh ngerasa kecil gitu. Gue berasa kayak ya gue dari kampung dan segala macem, gue di underestimate dan segala macem dan kayak gitu-gitu, sampai akhirnya dia pun tahu orang yang sukses kayak yang pemilih PH itu pun mulai dari bawah banget gitu jadi loh. kayak sama kayak dia juga posisinya dari Iya. kampung juga. Bahkan dia nggak belajar film dulu gitu. Dia cuma punya passion dan dia punya determination itu. Lu punya mimpi, you go for it gitu loh. เวลาที่ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอ่ะ ผมชอบเผลอโทษเรื่องพวกนี้ทุกทีเลย ถ้าเรียนในกรุงเทพผมจะเก่งกว่านี้ไหม ถ้าเป็นคนรวยคนจะใจดีด้วยกว่านี้ไหม จะโดนดูถูกน้อยกว่านี้ไหม นี่กูเป็นคนเชียงใหม่นะเว้ยแล้วกูก็จบโรงเรียนวัดแถวใกล้บ้านด้วย Dan kayak apa ya, Pun itu di situ bagus banget lagi. Bagus banget actingnya Pun pun di bagus situ. banget. Gue bilang gue sampai ngira emang karakternya pun begitu gitu, kayak yang gue tuh maksudnya Pun tuh Pah gitu sama dengan Pah gitu. Bagus banget dia embody karakternya. Aduh bagus banget. Semuanya tuh kayaknya beneran menyenangkan, menyenangkan banget. Gue suka banget tuh dia berantem sama Bami. Iya benar. Itu berantem sama Bami kayak dia ngebelain temennya sampai akhirnya ngenyindir orang yang kayak buat salah ini gitu loh, dan meskipun nyebelin gitu ya, tapi gue sangat-sangat mengerti. Iya, mengerti dia keputusan kenapa dia dia belain si, karena Iya. dia lihat kan Dia betapa lihat sangat sendiri, dia tahu si ini sampai nggak bisa iya. tidur tuh gara apa, karena pengen surprisein dia. Terus pas dia udah surprisein, ngelihat si Baiminya malah dan dia ciuman ngeliat sama gitu orang loh. lain Bukan gitu. diceritain ya, si Iya, Pah itu dan dia ngeliat. ngelihat gimana sangat depresnya si Iya. Teh abis itu. Nah, makanya dia jadi kayak ini banget kan, sinis banget ke si Baimi gitu. Karena dia juga ngelihat ya dari story-nya si Teh doang gitu. Iya. Makanya make sense kenapa dia belainnya si Teh. Gue suka banget tuh ketika, menurut gue ya, kalau
banyak series yang pasti tidak akan nge-explore itu. Benar. Antara si T sama si Bemi. Cukup pasti banyak series cuman cukup ya si Pah ini belain si T aja gitu. Enggak, bela ini paling cuman kayak pas ngomong berdua. Apa sih Dia lu? ngapain sih gitu. Cuman pasti sampai kayak gitu. Mereka nggak akan bikin itu kayak by me sama si Fah itu ada conclusion gitu loh. Ketika si Fah kecelakaan terus Bemi ngerasa bersalah terus mereka ngobrol gitu kan, dia minta maaf, dua-duanya minta maaf, itu kayak itu bagus oh my banget. God, itu bagus banget. Menurut gue again pengen ngomongin micro expressionnya mereka. Itu bagus banget. Kok bisa semuanya itu micro expressionnya bagus banget gitu. Apalagi si Pun kan yang waktu udah nangis nih situnya. Kenapa gitu loh. Dia langsung kayak berubah gitu. Tadinya udah sengak terus langsung berubah tuh. เป็นไรเนี่ยบะหมี่ ฉันขอโทษ เรื่องอะไรอ่ะ คือ มันยังไม่ต้องทำวันนี้ก็ได้อะฉันก็แค่โกรธแกมากๆ ก็เลยบอกน้ำหมูไปแบบนั้น จริงๆ ฉันไม่รู้ว่าฉันควรต้องขอโทษแกกี่เรื่องอะแต่ตอนที่ฉันรู้ว่าแกรถชนน่ะฉันเสียใจมากเลยนะเว้ยป๋าฉันขอโทษนะ ใจเย็น 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 ใจเย็นนะ คือ กูก็ต้องขอโทษมึงเหมือนกันน่ะ กูโกรธแทนไอ้เต้จน ไม่ได้นึกถึงฝั่งมึงเลยอะ Itu iya benar. Itu jarang banget tuh conversation antara si by me sama Fah, dan hubungan mereka tuh cuma temen doang gitu, kayak platonic love doang gitu, karena mereka sama-sama anak trainee, anak magang gitu, mereka saling peduli gitu. Itu tuh jarang banget ada di series, dan gue tuh suka banget scene dalam tapi hubungan mereka tuh cuma platonic love gitu. Karena itu jarang banget gitu. Maksudnya itu tuh again bukan cuma romance yang yang akhirnya dieksplor gitu loh, karena ya hubungan lo memang bukan cuma tentang pasangan lo doang, itu akan ada di rekan kerja lo, teman-teman lo, dan semuanya tuh dieksplor dan semuanya berhubungan gitu loh. Jadi lo ketika ngelihat gengnya trainee, lo nggak ngerasa ada yang forced to be there, nggak ada yang tempelan, semuanya tuh punya journey, semuanya punya connection itu, dan itu nggak mudah gitu loh. Kita harus kasih tepuk tangan buat penulis skripnya, yeay, beneran nggak mudah. Itu bukan hal yang mudah untuk bisa bikin ensemble cast sekomplit itu dan se-well done itu gitu, luar biasa banget dan coy. dieksekusi dengan sutradara dan aktor yang bagus Bener, banget. dan kita peduli sama semuanya, kita willing untuk ngikutin journey masing-masing karakter gitu loh, dan bukan cuma off gun jadinya gitu. Betul. Nah, dan sama mungkin yang paling gue suka di sini tuh adalah karena jarang banget lagi sekarang dilakukan BL sekarang, itu adalah Tuti, kita lagi rekaman Tuti. yang jarang banget dilakukan sama BL sekarang itu adalah romance yang romancing. Iya benar. Kita bahas ini kemarin tadi malam, yang adalah romance is romancing gitu. Kayak ini tuh romance man, not lasting, not just cuman ya lu pengen tidur bareng doang gitu, but real relationship, real romance, real love gitu. Kayak gue menggambarkannya dan merasakannya adalah kayak mereka tuh pengen pacaran karena pengen punya feeling sama pengen hari-hari gue pengen sama dia, ngerti gak sih? Gue tuh ngeliatnya tujuannya itu gitu, bukan gara-gara mau tidur bareng atau apa, enggak, kayak gue pengen pacaran sama lo karena gue suka sama lo gitu, kayak just kayak back to basic gitu lah, romancing gitu. Iya, romancing. Nah, kayaknya salah satu alasan kenapa The Training nggak gitu bunyi juga nggak ada explicit scene, nggak ada NC scene ya di situ gitu. Dan bahkan intimasi scene-nya juga nggak gitu banyak gitu loh. Tapi memang mereka kuat banget di cerita gitu loh. Nah, tapi ya penonton BL sekarang kan menginginkan hot scene gitu ya gitu, dan kayak ya Training nggak punya itu, makanya kayak
iya apaan, ada nggak ini NC scene-nya, nggak ada, ya udah skip gitu loh. Dan itu melewatkan cerita yang bagus. Justru kalau lu cuma mencari NC scene, lu cuma mencari apa namanya intimacy itu doang gitu, lu akan melewatkan banyak cerita bagus gitu jadinya. Menurut gue kayak gue juga gue juga kayak gini mencari kayak ada the it scene gitu, kayak atau nggak ada ada adegan ini yang paling oke banget nih di nggak harus kayak nangis, atau kayak cumannya tuh di gimana atau gue juga kadang-kadang mencari itu, cuman di train itu nggak ada itu, tapi semuanya itu the it series tuh keseluruhannya gitu. Jadi emang nggak bisa kayak di sini mereka hot banget, di sini tuh mereka ini banget spicy banget gitu, nggak ada gitu. Jadi mungkin mereka beneran kuatnya tuh di cerita dan di karakter gitu loh. Gimana relationship mereka ini dibangun itu sangat-sangat natural banget. Gue suka banget feels sih. so natural gitu loh. Makanya romancing banget gitu loh. Kita nggak rely on NC scenes, kita nggak rely on sex and lust and segala macam, tapi memang ya ini kisah cinta dan mereka majuin cintanya mereka gitu. Gimana cinta tumbuh dan mereka live aja deh. Kayak lu suka sama orang emang tiba-tiba lu pengen tidur sama dia kan enggak, maksudnya bisa ada cuman kayak seenggaknya pacaran dulu lah gitu kan. Ini beneran back to basic gitu loh. Dan sometimes maybe we need that gitu.และเช็คลิสต์ข้อสุดท้าย ไม่ว่าคนรอบตัวจะเยอะแค่ไหน ในสายตาของเรา ก็จะมีแค่เขาคนเดียว ถ้าเป็นไปตามนี้ทุกข้อ แสดงว่าแกชอบเขาแล้วไลอ้อน Bagus banget dieksekusi sama Afgan. Awal-awal percintaan mereka ini lucu banget lagi. Iya, banget. Dan kayak yang terakhir, kenapa series ini juga bagus, bukan cuma cerita dan karakter ya, ini karena production as a whole-nya tuh. Oh my god. Bagus banget. Production value. Gitu loh, kayak dari pertama dari apa nih? dari art. Ya, artnya tuh kelihatan banget diperhatikan. Punya konsep. Iya, punya konsep, Setiap karakter tuh punya konsep. Artnya punya bagus tujuan gitu. Semua yang ditempatkan di dalam frame tuh punya tujuan, dari wardrobe, dari settingnya itu tuh punya tujuan gitu. Walaupun tujuannya cuman nunjukin dia di agensi tuh, tapi kelihatan gitu. Kayaknya juga mereka bermain dengan warna ya. Again, Pardi kayaknya dia suka banget nih PH ini bermain dengan warna ya gitu. Kayak setiap karakter tuh punya warnanya masing-masing dan kita notice itu. Mereka punya karakter, punya warna, dan mereka punya stylenya tuh yang memang sangat natural dengan karakternya mereka gitu loh. Mereka menginfuse, mereka menginfuse artnya mereka itu. Art itu bukan ngebangun karakter ya, gitu. Untuk ngebangun karakter, untuk membantu jalannya cerita gitu loh. Bahkan pemilihan tempat good pick aja, meskipun kita merasa itu sangat-sangat bagus ya, kayaknya apakah ini realistis, itu PH gitu ya, kita tidak tahu. Tapi maksudnya secara vibe, secara apa yang mereka mau sampaikan di di cerita ini, playfulness dari good pick ini tuh tempat itu kerja pas orang banget kreatif gitu. Iya. Dan ini tempat pertama tuh tempatnya Pai sama Ryan, di tempat art director yang tempat sering yang buat rapat segala macam. Itu kan oke banget, kayak beneran nggak rapi-rapi amat, tapi nggak berantakan amat gitu kan. Terus tempat artnya itu emang kayak gitu, mereka tuh selalu di paling belakang di gudang. Itu tuh terus semuanya tuh berantakan deh pokoknya. Ada sebelah sana ada project buat A, sana buat project B, itu kayak make sense gitu. Mereka selalu kotor aja tangannya itu. Ada cat lah di muka. Kayak make sense. Terus tempat editor. Itu gelap, ditutupi. Di dalamnya udah nggak mandi dan nggak tidur berhari-hari. Buat tempat tidur. Udah tempat tidur. Terus habis itu yang lucu juga adalah AE
yang ketemu klien, yang mereka nih ya, kalau kalian perhatiin, yang paling rapih dandanannya adalah AE. Iya, itu Karena harus. anak lapangan gitu loh, karena harus lo ketemu klien gitu loh. Maksudnya klien yang punya duit gitu. Iya, kalau lu nggak rapi, kalau lu ketemu klien bentukan lo kayak sipah ya kagak bisa gitu loh. Jadi kayak AE itu memang digambarin pas banget gitu loh, kayak mereka well dressed, very very tidy gitu loh, dan kayak mereka jelas, pokoknya ngomongnya oh yes, gitu. Iya, sangat profesional. Sangat profesional gitu. Itu well ini banget sangat deskriptif banget gitu. Dan gue juga suka pemilihan adegan waktu mereka syuting terus di belakang itu ada klien. Itu tuh real banget gitu loh, rasanya tuh real banget karena jadinya tuh kayak ya itu tugasnya AE adalah pleasing the client jadinya gitu loh, dan kayak si Judy sama si Bami tuh bagus banget jadi AE. Gue tuh percaya kalau mereka tuh AE gitu loh. Apalagi Judy kayak make sense banget, dia tahu segala tempat yang bagus gitu. Dia make sense banget, dia tahu ini di sini, belinya di sini. Kalau mau makan enak di sini tuh dia make sense banget, soalnya emang sering ditanyain kan kayak parah gitu loh. Jadi kayak setiap kantor pun tuh di Good Pick itu punya personality mereka gitu loh. Setiap ruangan di kantor punya personality sendiri gitu loh. Dan kayaknya juga yang nggak kerja di film pun bakal bisa mendapatkan vibe itu gitu loh. Personality dari setiap departemen tuh kayak gini loh gitu loh. Dan kayak apa ya, lucu banget jadinya gitu loh. Kayak makanya gue bilang di awal tuh The Trainee tuh gue merasa direpresentasi dengan baik gitu loh, jadinya gue seneng banget. Iya, jadinya karakter semua itu makanya hidup banget karena disupport sama semua hal itu gitu. Ya, production value dan artnya kayak gitu, kayak coloringnya tuh beda ya, maksudnya bukan coloring yang biasa yang kayak cuma untuk mengenhance warna doang gitu loh, tapi mereka punya coloringnya sendiri dan itu tuh jadi bikin warnanya Trainee itu unik banget gitu loh. Aduh, semuanya bagus. Dan gue pernah bilang ininya PUBG adalah dia tuh mainin warna tapi nggak in your face gitu. Kayak lo mungkin bakal realize-nya tuh, lo bakal nyadar kalau mereka mainin warna tuh di beberapa episode setelahnya gitu. Nggak yang tiba-tiba oh dia merah banget, enggak gitu, kayak subtle gitu dia maininnya PUBG. Kayak di Peaceful Property kan. Iya, betul. Duh, kayaknya tuh udah deh. Gue kalau production abis itu secara pengambilan gambar, secara shot itu bukan cuma master cover ya. Kayak banyak banget juga yang kayak BL itu master cover gitu loh. Jadi nggak ada dinamika gitu dari gambaran shotnya, nggak, terus editingnya juga kadang-kadang harsh gitu loh, dari satu scene ke scene yang lain tuh cuma di kayak potong gitu loh, tanpa ada easiness to the feels gitu loh. Tapi kayak di Trainee tuh enak banget beneran, semuanya tuh production-nya dipikirin, shotnya dipikirin, konsepnya dipikirin gitu loh. Kayak aduh enak banget ya, gila. The Trainee tuh. Dan The Trainee ini termasuk yang banyak grafiknya ya. Grafik desainnya bagus banget, kayak misalnya ada cat-cat gitu, judul-judul, terus apa lagi tuh. Warna bagus banget sih. Kayak ini maksudnya yang cat aja tuh kayaknya terkonsep gitu, catnya pilihnya bubble yang ini itu yang itu tuh ke konsep gitu, ketahuan banget semuanya dipikirin gitu, nggak cuman template gitu doang. Iya, maksud cover. Gue cuma mau bilang ini series bagus gitu loh. Lo akan mendapatkan pengalaman menonton yang sangat-sangat menyenangkan. Lo akan peduli dengan karakternya. Lo akan penasaran dengan journey dari setiap karakter dan journey dari cerita ini. Dan di ending lo akan merasa satisfied sih dengan conclusion dari ceritanya gitu loh. Dan ini bukan cuma, menurut gue juga bukan fokus kepada BL seriesnya ya, tapi ini as a series. It's a very good series gitu loh. Jadi sayang banget kalau ada yang skeptis atau nggak nonton cuma karena kayak kayaknya kurang banyak Afgannya atau kurang banyak intimacy scene-nya. Itu lo akan melewatkan banyak pengalaman menyenangkan menonton series ini gitu loh. Kalau gue tuh pengennya banyak orang yang nonton The Trainee itu biar kayak mau gue tuh pengen nunjukin gimana production itu harusnya dilakukan gitu loh. Kalau mau tahu series yang productionnya dilakukan dengan bagus, baik, terkonsep tuh ya The Trainee ini gitu. Kayak gue tuh pengen beberapa BL fans tuh untuk tahu kalau yang bagus tuh kayak gini gitu. Harusnya standar lo yang lo lo ekspektasi sama Fave lo, sama agensi Fave lo tuh yang kayak gini gitu ya, The Trainee ini gitu. Dan aneh juga sih sebenarnya, JMM TV kan yang lainnya juga agak-agak ya. Maksudnya ini doang nih yang
hampir bisa jadi contoh sempurna gitu apa itu production yang bagus gitu. Jadi gue tuh sebenarnya pengen orang-orang semua seenggaknya GMMTV fans GMMTV itu nonton gitu. Biar tahu, biar bisa tahu standar sama kok nggak kayak The Trainee gitu nggak ada sih kalau setiap kali series Fave-nya ada gitu. Dan gue pengen semua Fave gue dapetnya tuh production value-nya The Trainee gitu. Iya man, Nggak harus ceritanya nggak harus kayak The Trainee, tapi kayak production value-nya yang kelihatan banget tuh dipikirin gitu tuh. Gue pengen yang kayak gitu. Direkturnya beneran ngedirect. Iya. Kayak lu bisa merasakan dia tuh ngedirect gitu. Kelihatan banget gitu. Kelihatan banget yang cuma kayak okay, this is my job, atau kayak I will take my job very seriously. I will put my heart into this job, into this series and into this story. Itu beda rasanya. Gitu. Promoin Tan. Ya kalau yang belum nonton harus nonton sih. Sayang banget kayak I know it's fun nge-shipin kapal. It's fun to see them interact very cutely. Tapi menurut gue sih yang bikin Max it's more fun itu ketika pairing lu dapat a good story, dan a good story need to be watched by a lot of people, deserve it. Kayak ini ketika suatu series ini bagus kan, pairing lu doing a lot of job in this, berarti kan lu pengen mereka di-appreciate more gitu loh. Setuju gue. Pokoknya yang belum nonton The Trainee, kalian beneran harus nonton gitu ya, bukan cuma Afgan, tapi ini karena akan menjadi bank atau menjadi tabungan series bagus buat kalian. Yes, gitu teman-teman. Oke. Oke, see you next time. Jangan lupa nonton The Trainee. Bye.